Oh ya, silakan. Satu lagi yang soal PPNPN gimana DPD? Jadi oke semua ya, Pak. Kan kalau tadi jawabnya nih, mohon maaf nih saya agak-agak error soal PPNPN dengan P3K dan non ASN. Jelasin sedikit dong Pak, supaya bagaimana polisinya mengatur ini. Oke, Makasih. kan Maaf, Pak. selama ini kan memang banyak sebutan ya, Bapak Ibu sekalian. Apa ada PPNPN, ada honor daerah dan sebagainya. Pokoknya sebutan-sebutan yang lain yang bekerja di instansi pemerintah. Kalau kita kembali ke PP 49 itu adalah sebetulnya yang menduduki jabatan ASN. Jabatan ASN itu apa? Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Kan tapi seperti orang pengemudi apa dan sebagainya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam jabatan ASN karena secara nomenklatur jabatan itu nggak bisa. Namun demikian itu tetap bisa masuk, tapi kita masuk ke layanan operasional, Pak. Jadi namanya itu dulu Pak Menteri penggali kubur aja itu jabatan ASN, Pak. Iya, kita kan nggak mungkin ketika ditanya jabatannya penggali kubur gitu kan nggak mungkin. Kita jadikan itu nomenklatur tersendiri, Pak. Ya, karena mereka pun bekerja gitu, mereka pun bekerja. Jadi semuanya baik PPNPN dan sebagainya itu masuk apa namanya tadi radar bahwa mereka bekerja di instansi pemerintah maka boleh ikut mendaftar. Cuma kuncinya jangan sampai di DPD itu ada yang tidak mendaftar. Kalau dia tidak mendaftar berarti kesempatannya itu akan hilang gitu ya. Karena kenapa? Tidak terdaftar di BKN. Jadi walaupun dia tidak masuk ke dalam THK2 maupun database BKN, tapi dia bekerja, tapi dia nggak daftar, maka dia akan dapat, Pak. Nah, makanya mohon teman-teman di Biro SDM di sini, kumpulkan mereka supaya mereka tetap daftar tuh Bu Silvi. Karena kalau nggak daftar, mereka tidak akan pernah dapat kesempatan untuk masuk ke dalam aplikasinya. Ini ada yang dengerin nggak nih? Ya. Denger ya, catat ya. Ya. Kasih. Tapi kami mohon izin di DPD ini Pak Menteri belum punya standar kompetensi jabatan. Jadi untuk menentukan jabatan-jabatan itu kan harus ada standar kompetensinya. Sehingga ada ukuran kalau untuk jabatan ini kompetensinya ini gitu ya. Jadi belum diusulkan sehingga Pak Menteri belum bisa memberikan standar untuk kompetensi di Sekjen DPD. Itu aja catatan terakhir. Terima kasih. Ya, silakan Ya, dari PLT Pak Kepala Nisir. BKN. Menambahkan tadi dari yang disampaikan oleh Pak Aba. Jadi data non ASN di tempat kita Ibu Silvi itu yang untuk DPD ada 284. Kemudian 78 itu sudah diangkat, sudah lulus kemarin. Sehingga sisanya 206. Sehingga ketika nanti Pak Aba menyampaikan formasi yang ditetapkan itu 300-an, sehingga peluang untuk diangkat itu sebetulnya tinggi. Maka yang disampaikan oleh Pak Aba tadi betul, yang penting adalah mendaftar. Jangan sampai tidak mendaftar, kalau tidak mendaftar memang tidak mungkin akan diangkat. Jadi ini sebetulnya sisanya tinggal sedikit dari 284 ke 200. Tunggu Pak, ini korelasi ya dengan ini ya Iya, tadi. Pak, iya, Pak. Berarti kan tadi katanya ada, maaf nih karena kita kan katanya legacy ya, legacy Komite 1 nih. 336 yang disiapkan oleh Bapak ya, yang diusulkan. 336 Desember 24 harus mendaftar. Sementara 206 tadi yang belum lulus. Berarti ada kelebihan maksud saya gitu Pak. Ya, Jadi formasinya kan sisa banyak. berarti Iya, formasi masih banyak, tapi masih. otomatis mereka semuanya diterima gitu kan Pak. Ya nanti insya Allah moga-moga semuanya, yang penting kan Asal daftar. dulu. Gitu. Iya. Oke. Yang penting Ingat tuh ya daftar. Kasih tahu temannya pakai WA sekarang. Ya, ya benar Pak. Soalnya kalau enggak ini bukan legacy kita jadinya Pak. Gitu. Iya. Kan ini kita terakhir nih Pak. Kenapa harus daftar? Karena dulu ada yang fiktif. Oh, oke. Nah, bukan di sini. Nah, jadi sekarang harus daftar, divalidasi. Nah, bagaimana honorer ada 1.000 atau 200 fiktif kan repot itu. Nah, insya Allah dulu, tapi ini sekarang sudah nggak ada. Maaf, Makasih. saya interupsi pimpinan. Ya, yang pasti bukan di sini Pak, mungkin di sebelah. Ya, tetapi Di kita sebelah maksudnya jalan tol itu Pak. tapi kita di sini di Kesekjenan Pak Ketua Ya, ada ya, yang ya. tidak mau mendaftar. Karena sudah terbayangi tidak lolos. Jadi Pak Kabak Komite 1 ini perlu menginformasikan. Saya temukan Ya, beberapa baik. orang tidak mau mendaftar. Baik. Kenapa? Tidak mungkin lolos deh. Ya baik, jadi gini aja nanti ditindaklanjuti Pak Kabak panggil Pak Sekjen ya untuk menindaklanjuti ini masalah serius. Jadi itu sudah direspon oleh kementerian. Saya pikir ini udah lampu hijau ini. Cuman ini kan ditangkap nggak peluang ini sama DPD kan? Kita kan Komite 1 memperjuangkan.